Halo teman rebahan, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Kembali Setelah 10.000 Tahun. Yang dimana di video kali ini Mimin akan membahas chapter 7 dan chapter 8. Bagi yang baru mampir, silahkan like dan klik tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video ini ataupun video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Di video sebelumnya, ada pria yang mendobrak pintu rumah Seol-ah. Ternyata dia adalah Han Tae-hyun. BTW, Han Tae-hyun adalah kakak dari Seol-ah. Seol-ah pun mendatangi kakaknya, kakak Seol-ah pun datang menemuinya dan dengan sombong menanyakan siapa yang menyuruh ia masuk ke gate sendirian. Hei, siapa bilang kau boleh masuk ke dalam gate sendirian? Seol-ah langsung menatapnya dengan marah dan kesal lalu berkata, "Pergi dari sini." Kakaknya pun berkata, "Apa?" Seol-ah pun marah dan berteriak, "Aku bilang, pergi, Han Tae-hyun. Memangnya kamu siapa, bisa-bisanya memasuki rumah dengan seenaknya?" Han Tae-hyun pun terkejut mendengar hal itu dan terdiam sejenak. "Jangan mendekat, ini peringatan untukmu, aku sekarang juga sudah menjadi player." Namun Tae-hyun malah tertawa mendengar hal itu, Seon-ah langsung kebingungan melihat tingkahnya. Jadi begitu. Jadi sekarang kau sudah menjadi seorang player. Wah, hebat sekali. Namun ia kesal dan langsung menumbuk tembok di depannya dengan kuat, tembok itu pun remuk di daerah kepalan tangannya, Seon-ah dan ibunya pun ketakutan melihat hal itu. Dasar brengsek, player level rendah, tapi sudah berani bertingkah seperti player yang kuat. Siapa menurutmu player yang sebenarnya? Seon-ah langsung melindungi ibunya di belakang tubuhnya, ibunya pun sangat ketakutan melihat hal itu. "Jangan mendekat." Tae-hyun pun langsung melihat ibunya yang sudah mati ketakutan, lalu ia memalingkan wajahnya dan berkata, "Cih, mau ayah yang terlalu cepat meninggalkan kita? Atau ibu yang hanya berpenghasilan sedikit?" Seon-ah pun marah mendengar hal itu dan membentaknya. "Benar-benar sudah gila, ya. Alasan kita menjadi seperti ini adalah karenamu." Namun Tae-hyun langsung memegang tangan Seol-ah dengan keras dan menyeretnya. "Hei, lupakan saja, ikut aku Guild Andras, sekarang." Seol-ah pun menjerit kesakitan karena hal itu. "Kiyah." Ia berusaha melepaskan pegangan tangan dari Tae-hyun. "Lepaskan, aku tidak pernah pergi ke guild sampah yang seperti itu." Tae-hyun pun tersinggung mendengar hal itu dan melihatnya ke belakang. Sampah perkataanmu, kasar sekali. Opa ini akan membuatmu bergabung ke party yang sangat bagus." Namun tiba-tiba, Seol-ah langsung menggigit tangan Tae-hyun hingga berdarah. Tae-hyun pun langsung menamparkan wajahnya dengan keras, Seol-ah pun menjerit kesakitan akibat hal itu. "Kiyah." Ibunya pun terkejut melihat hal itu dan datang menghampirinya. "Seol-ah." Tae-hyun pun menahan rasa sakit di tangannya dan jengkel juga kesal karena hal itu. Perempuan brengsek ini benar-benar. Hei Han Seol-ah." Ia pun murka melihat Seol-ah akibat hal yang dilakukannya. "Menurutmu seseorang bisa selamat hanya melakukan hal yang baik? Dunia ini terlihat mudah untukmu, ya. Seharusnya kau diam saja dan menjadi upeti untukku." Apa seorang player? Tae-hyun pun langsung melihat mereka berdua dengan amarah kemurkaan. "Baiklah, sesama player, ayo kita bertarung." Ibunya pun berdiri, menghampirinya dan memohon kepadanya. "Tae-hyun, aku mohon, ibu akan berusaha untuk menjadi lebih baik. Aku mohon jangan lakukan ini kepada Seol-ah." Tae-hyun pun kesal melihat ibunya dan berkata, "Wanita tua, enyahlah." Namun ibunya memohon dan memegang tangannya untuk menenangkannya. "Tae-hyun, aku mohon." Namun tiba-tiba, Tae-hyun langsung membanting ibunya ke lantai dan kesal karena hal itu. Gubrak. Sial, sampah ini menjengkelkan. Seol-ah pun melihat hal itu dan terkejut kakaknya melakukan hal itu. Ibu." Seol-ah langsung menghampiri ibunya yang sudah tergeletak pingsan karena hal itu dan berusaha membangunkannya. "Ibu." Tae-hyun pun berkata, "Sudah aku bilang untuk menyingkir, bukan?" Seol-ah berusaha membangunkan ibunya dengan sekuat tenaganya. Ibu. Tae-hyun pun memandang rendah dan jijik kepada mereka. "Orang seperti kalian menjengkelkan." Ucapannya pun membuat Seol-ah kesal dan marah. Han Tae-hyun. Tae-hyun pun melihatnya dengan tatapan sinis. "Apa, kau mau apa menatapku seperti itu?" Tae-hyun pun melihatnya dengan hina. "Dasar lemah. Melawan seorang second stage awakener." Ia pun menyombongkan dirinya di hadapan Seol-ah. "Menurutmu kau ada kesempatan untuk menang?" Ia pun langsung membungkam mulut adiknya dengan keras dan berkata, "Satu-satunya hal yang kau punya adalah wajahmu yang cantik, dasar tolol. Kau harus masuk ke Guild Andras, supaya para Hyung Nim bisa
Namun Taehyun mendengar suara seseorang sedang makan sesuatu, ia pun berpaling dan melihat Kang Wo sedang memakan kimchi jjigae di meja makan, ia pun bingung melihatnya. Hah? Taehyun langsung melepaskan cengkraman tangannya dari muka adiknya dan berkata, "Aku terkesan, tempat ini restoran yang terkenal, iya." Ia pun menghampiri Kang Wo dan berkata, "Hei, oi, hei." Namun Kang Wo tetap asyik menyantap makanannya sehingga membuat Taehyun jengkel melihatnya. Ah, astaga, Taehyun langsung ke samping meja makan dan menghancurkan semua makanan yang ada di meja makan dengan kakinya dan berteriak. Dasar brengsek. Kang Wo pun terkejut melihat semua makanan bertebangan dan hancur di depan mukanya. Seol Ah pun berkata, "Tuan Kang Wo, seluruh makanan yang ada di meja makan pun berantakan di lantai, termasuk sup kimchinya." Ia pun berteriak, "Sup kimchiku." Kang Wo pun terduduk di lantai dan meratapi sup kimchinya. Taehyun pun bingung melihat tingkahnya. Ada apa dengan bedebah ini? Pengemis brengsek ini dipungut dari mana? Seol Ah pun tidak bisa berkata apa-apa melihat tingkah Kang Wo dan hanya terdiam menahan tangisannya dengan muka aneh. Taehyun pun menghampirinya Kang Wo yang saat itu menangisi kimchinya. "Oi, pengemis." Kang Wo terus meratapi sup kimchi ini yang sudah hancur berantakan di lantai. "Wah, sup kimchiku." Taehyun pun menyipak kakinya ke tubuh Kang Wo dan berkata, "Berhentilah menangis seperti seorang pecundang, berdiri." Kang Wo pun langsung menatapnya dengan amarah iblisnya. Taehyun pun terkejut melihat hal itu. "Apa? Apa itu?" Kang Wo pun berkata dan langsung berdiri dari tempatnya. "Kau, beraninya kau." Ia pun kaget melihat aura iblis Kang Wo di dalam tubuhnya. "Iblis." Kang Wo pun marah karena ia menumpahkan sup kimchinya. "Beraninya kau menumpahkan sup kimchi milikku." Ia pun ketakutan karena hal itu dan langsung mengeluarkan kekuatannya dan berpikir bahwa yang ia lihat itu salah. Tidak mungkin. Aku salah lihat. Taehyun pun berpikir bahwa Kang Wo sudah gila karena memiliki aura kuat seperti itu. Gelandangan ini pasti sudah gila. Namun tiba-tiba, serangan cahaya datang dari arah kanannya. Taehyun pun terkejut dan menangkis serangan itu. Apa-apaan itu? Ia pun melihat Seol Ah yang menembakkan itu ke arahnya dan berteriak kepada Kang Wo. "Tuan Kang Wo, lari." Namun Seol Ah terkejut Kang Wo tidak lari dari sana dan mengeluarkan senjata dari tangan kanannya, bersiap untuk menghajar Taehyun. Taehyun pun terkejut karena hal itu. Seol Ah pun terkesima melihat Kang Wo yang tidak lari dari tempat itu dan melawan Taehyun. Taehyun pun mengarahkan tinjunya ke arah Kang Wo namun Kang Wo berhasil menghindar dari serangannya. Bajingan ini. Taehyun pun terkejut melihat refleks gerak tubuhnya. Dia tidak cepat. Kang Wo pun langsung ke sisi kirinya dan menghajarnya dengan tangannya. Taehyun pun terkejut melihat hal itu. "Dari sisi kiriku." Namun Kang Wo menipunya dan menggunakan kakinya untuk menendang tubuhnya di saat ia ingin meninju mukanya. Taehyun pun terkejut melihat hal itu dan terkena tendangannya. Tipuan. Taehyun pun terkena tendangannya cukup kuat hingga ia mengeluarkan dahak. Argegehah. Ia pun kesal karena itu dan langsung mengerahkan kekuatannya untuk menghajar Kang Wo. Taehyun pun berteriak marah dan mencoba meninjunya dengan kedua tangannya. Dasar bajingan. Namun Kang Wo langsung menendang bagian samping tubuhnya hingga ia kesakitan. Taehyun pun mengeluarkan darah di hidung dan geraham giginya karena hal itu. Arg. Lalu Taehyun mencoba menangkap kaki Kang Wo dan membantingnya di lantai. Ia berpikir bahwa Kang Wo tidak lagi bisa menyerangnya karena ia sudah menangkap kakinya. Tidak sekuat itu. Taehyun langsung menggunakan tangan kanannya untuk menyerang mukanya sedangkan tangan kirinya menahan kakinya. Kang Wo langsung melihat dan memprediksi hal itu dan langsung menghajar balik mukanya dengan tangannya. Gua Ark. Kang Wo pun berhasil selamat dan menghajarnya. Taehyun pun mengeluarkan darah lagi di hidung dan giginya karena serangan Kang Wo. Ia pun melihat Kang Wo berusaha menghajarnya lagi dengan tangan kirinya. Ia pun marah karena hal itu dan mencoba menyerangnya. Dasar. Taehyun pun berteriak marah dan mengerahkan kekuatannya ke arah Kang Wo. Bajingan. Namun Kang Wo berhasil lagi menghindari serangannya dan menyerangnya ke daerah vitalnya dengan sekuat tenaga. Ia pun terkena serangannya dan kalah telak, tubuhnya pun remuk redam karena beberapa serangan Kang Wo. Lagi-lagi. Tipuan. Taehyun pun kalah oleh Kang Wo, ia menahan rasa sakit di perutnya akibat serangan tinju dari Kang Wo. Gua Ark. Taehyun pun tidak habis pikir siapa sebenarnya yang ia lawan. Siapa dia sebenar? Namun kepalanya malah dipijak oleh kaki Kang Wo, ia pun berusaha bangkit dari situ. Namun Kang Wo menyadari hal itu dan menancapkan senjata dari tangannya ke tangan Taehyun ke lantai. Masih belum. Taehyun pun menjerit kesakitan karena hal itu. Kang Wo pun berkata, "Jangan lebay, bangsat. Masih banyak yang dosa yang harus kau bayar karena membuat kimchi itu sia-sia." Taehyun pun mencoba mengangkat kepalanya dan bertanya dengan tatapan sinis. Kimchi, kau melakukan hal ini karena cuman masalah kimchi.
Apa? Kang Wo pun menjabak rambut Taehyun, mengangkatnya ke arah mukanya dan menatapnya dengan marah. Apa kau bilang? Cuman, kimchi. Cuman. Taehyun pun tidak bisa berkata apa-apa dan ketakutan melihatnya. Tidak, itu. Namun Kang Wo langsung memukul kepalanya ke lantai dengan kuat dan berteriak. Cuman. Kang Wo langsung melepaskan tangannya dari rambut Taehyun dan berkata. Oi, saat ku bilang, 1, kau jawab, kimchi, itu. Dan saat ku bilang, 2, kau bilang, makanan suci. Teriak, mengerti. Kang Wo pun menghitung angka dan menunggu ucapan dari Taehyun. 1. Taehyun berkata dengan pelan, kimchi itu. Namun Kang Wo langsung menancapkan cakar di tangannya ke tangan Taehyun dan berteriak. Lebih keras. Taehyun pun menjerit kesakitan karena hal itu. Kang Wo pun memulai hitungannya lagi. 1. Taehyun yang sudah kesakitan menahan air mata dan rasa sakitnya. Kang Wo pun menghitung angka 2 dan Taehyun berkata mengikuti perintahnya. 2. Suci. Makhluk suci. Kang Wo pun kesal karena ia tidak mengatakan hal itu dengan teriak. Tidak, tidak. Lalu Kang Wo berteriak untuk ia berteriak lebih keras. Lebih keras. Teriakkan seperti kau memohon pada Tuhan untuk menyelamatkan Nyamamu. Teriaklah dengan sepenuh hati seperti kau ingin memenangkan hati kekasihmu. Seol Ah pun terdiam dan bingung melihat Kang Wo seperti itu. Namun Kang Wo tetap memarahinya dan menyuruhnya untuk berteriak sekuat tenaga. Teriaklah dengan segala tenaga yang kau punya. Taehyun pun berteriak mengatakan hal itu. Kimchi itu makhluk suci. Namun Kang Wo tidak puas mendengar hal itu, karena itu masih teriakan kecil baginya. Bukan, Kang Wo pun memarahinya dengan sangat keras dan meneriakinya. Bukan seperti itu bangsat. Lagi, kencangkan suaramu sekencang-kencangnya. Taehyun pun meneriaki hal itu dengan sekencang-kencangnya. Kimchi itu makhluk SUCI. Ia pun kehabisan tenaga dan menarik nafas sekuat tenaga. Hah, 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 hah. Kang Wo langsung melepaskan cengkraman cakarnya dari tangan Taehyun dan berkata. Bagus. Taehyun menahan rasa sakitnya akibat tusukan cakar dari Kang Wo. Kang Wo pun berdiri melihatnya yang sudah kehabisan tenaga kaibat serangan dan teriakan yang diteriakinya. Hah, hah. Kang Wo langsung menatapnya dengan mata merahnya yang sinis dan berkata. Jangan pernah remehkan kimchi lagi. Taehyun menangis karena hal itu akibat ulahnya sendiri. Wah, Mama, selamatkan aku. Nah, sampai di sini saja video kali ini. Jangan sampai ketinggalan video selanjutnya.